Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Amos pasal 3 ayat 13-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, mensyukuri akan hidup yang Tuhan anugerahkan, dan kami masih dipelihara oleh kasih-Mu. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, suci bersihkan kami, layakkan kami, karena kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berhikmat, tuntun dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukan dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Amos pasal 3 ayat 13-15, firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikian firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel ada perbuatan-perbuatan yang jahat yang aku akan melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin serta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini diawali dengan seruan Allah kepada Amos untuk menyampaikan pesan kepada umat Allah dengan menegaskan, mendengarlah dan peringatkanlah. Dua kata ini memberikan pengertian kepada kita di bagian pertama dari 3 ayat ini. Yang pertama, Allah ingin supaya apa yang Allah sampaikan itu harus disampaikan dengan jelas, karena ini sebuah peringatan tentang keruntuhan Israel sebagai satu kerajaan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Allah dan menegaskan statusnya bahwa Allah semesta alam. Artinya bahwa Dia yang berkuasa atas semuanya. Tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah. Itu bagian yang pertama. Dan dengan kekuasaannya itu, maka kita melihat pada bagian yang kedua, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Apa perbuatan yang jahat? Perbuatan-perbuatan yang jahat itu, Betel itu salah satu tempat di mana menjadi pusat penyembahan umat Allah kepada Allah. Tetapi mezbah-mezbah penyembahan kepada Allah itu dirubah fungsinya menjadi mezbah-mezbah penyembahan kepada berhala-berhala yang mereka gantikan dengan posisi dan peran Allah bagi kehidupan mereka sebagai umatnya. Sehingga Allah berpikir bahwa ini harus dibinasakan. Hukuman ini diberikan dengan menghancurkan mezbah-mezbah penyembahan itu karena Allah ingin memperingatkan mereka. Allah ingin supaya umat Allah ini kembali kepada Allah. Karena Allah juga tidak ingin mereka binasa. Lalu yang ketiga, kita katakan bahwa selain menyembah berhala, umat Allah begitu mengandalkan apa yang mereka miliki. Lambangnya adalah merubuhkan balai-balai musim panas, musim dingin, beserta dihancurkan rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Yang dengan demikian firman Tuhan. Artinya bahwa orang lebih memilih untuk melakukan atau membangun rumah atau mengusahakan kekayaan secara materi daripada dia membangun kehidupan berimannya. Padahal Allah tidak membatasi kita untuk memiliki kekayaan secara materi. Tetapi jangan lalu kemudian dengan kekayaan atau dengan kemampuan secara materi itu lalu kita mengabaikan Allah. Justru Allah ingin sebaliknya, dengan materi yang dimiliki, dengan kekayaan yang dimiliki, dengan kehormatan yang dimiliki, harusnya dipakai untuk memuliakan Allah. Sehingga Allah memilih untuk semuanya ditiadakan, semuanya dilululantahkan, dihancurkan. Supaya apa? Supaya orang mau berbalik kepada Tuhan.
kalau manusia sudah tidak punya apa-apa lagi baru dia datang kepada Tuhan. Tapi kalau dia masih punya apa-apa, hatinya selalu mendua dan bahkan cenderung memanfaatkan berkat yang Tuhan berikan itu untuk menunjukkan kuasa, untuk menunjukkan identitas dan jati dirinya, dominasinya terhadap orang lain. Nah, mari Bapak Ibu lewat firman Tuhan ini paling tidak kita diperingatkan bahwa yang pertama, mezbah-mezbah penyembahan di rumah kita masing-masing saat ini itu seharus semakin diperkuat dan tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, bahwa setiap kita yang diberkati, ingatlah bahwa pakailah berkat itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan berbagi, dengan mempersembahkan yang terbaik dalam menopang pelayanan dan para pelayannya. Dengan demikian maka kita yakin dan percaya bahwa Allah akan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita terus, dan Allah akan memelihara hidup kita karena kita mau menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan itu untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Anggraini Winarsi, keluarga Marten Tanone, keluarga Igusti Putu Adiwira Negara, keluarga Nunuk Sugiarto Pranoto, dan keluarga Petrus Bobo. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur lagi untuk malam hari ini kami boleh datang bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Seberapapun umat-Mu yang menyaksikan channel ini ya Tuhan, hamba percaya bahwa mereka bisa menjadi berkat bagi yang lain. Terlebih ya Tuhan, kami sudah diingatkan dengan kebenaran firman-Mu bahwa hukuman Tuhan itu datang untuk mengingatkan kami, untuk membawa kami supaya kami berbalik kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan dunia ini, tetapi hidup mau mengandalkan Tuhan, sehingga kami bisa terbebas dari hukuman yang Tuhan jatuhkan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, di malam hari ini sebelum kami beristirahat, hamba mau berdoa secara khusus bagi keluarga Ibu Anggraini Winarsi. Bapak berkati Ibu kekasih ini dalam kehidupan, dalam pergumulan, dalam keberadaannya. Keluarga Bapak Marten Tanone, Bapak berkati juga dalam kehidupannya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, bahkan dalam pergumulannya. Istri dan anak-anak kekasih Bapak berkati juga. Keluarga Igusti Putu Adiwira Negara, berkati juga keluarga ini ya Tuhan di dalam pergumulan mereka, dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, dan juga anak-anak dalam kehidupan rumah tangganya. Keluarga Ibu Nunuk Sugiarto Pranoto, Bapak berkati juga dalam Sugiarti Pranoto, dalam kehidupannya, dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Bapak berkati beliau, berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan, menantu dan juga cucu-cucu terkasih. Kami percayakan seluruh kehidupan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga ya Tuhan keluarga Bapak Petrus Bobo, Bapak berkati juga dalam pekerjaannya. Berkati istri kekasih dalam mendampingi suami dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Lalu limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih ini. Terima kasih Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan mereka. Biarlah setiap langkah kehidupan mereka mau dipimpin dan dituntun oleh anugerah, kasih, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan jemaat-Mu pada malam hari ini dalam istirahat mereka, dalam pergumulan mereka setelah seharian beraktivitas
baik di rumah maupun di luar rumah, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas. Bapa sudah menjaga, sudah boleh memelihara, menyertai dan memberkati, sudah boleh memberikan kekuatan dan kesehatan baik bagi suami, istri dan anak-anak terkasih. Bapak juga boleh memberkati anak-anak kasih kami selama stay at home ini ya Tuhan. Biarlah mereka di rumah boleh menikmati kebersamaan dengan orang tua kekasih dalam waktu yang cukup panjang. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa terus bagi mereka yang bergumul dengan berbagai sakit penyakit mereka yang di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang berusia lanjut. Tuhan sertai dan berkati dalam kelemahan dan keterbatasan tubuh mereka. Beri semangat, beri sukacita, berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang terabaikan, mereka yang membutuhkan kehadiran dan pendampingan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, para pelayan, mudiaken, penatua, pengurus pelkat, komisi, pelayan-pelayan yang ada di pelkat PA dan PT, Saudara Hesron yang menjalani masa magangnya di sini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan keluarga, atau demikian juga kami berdoa bagi panitia pembangunan dalam merencanakan setiap proses pembangunan. Bapak berkati, beri hikmat bagi ketua panitia dan seluruh fungsionaris panitia pembangunan dan anggotanya ya Tuhan. Biarlah mereka boleh lebih serius lagi untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait rencana kelanjutan proses pembangunan yang akan diawali ya Tuhan. Berkati juga panitia malam dana yang harus tertunda dan mereschedule ulang kegiatan dan model dari acara dimaksud ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersama-sama untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Secara khusus pemerintah Provinsi Bali, pemerintah ke kota dan pasar dan sekitarnya ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi para penderita, mereka yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Bapa berkati mereka yang sementara menjalani masa karantina, diisolasi secara mandiri maupun di rumah-rumah sakit. Bapak berkati mereka dalam pergumulan mereka, berkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah. Berkati juga tenaga-tenaga medis yang terus bekerja untuk merawat dan memastikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi gugus tugas dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah mereka Tuhan pimpin dalam merencanakan segala sesuatunya terkait dengan bagaimana memutus mata rantai pengembangan COVID-19 ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan juga bagi seluruh bagian dari bangsa dan negara ini, agar kami semua tunduk dan patuh pada aturan pemerintah demi untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Istirahat kami Tuhan jaga dan pelihara malam hingga pagi nanti. Berkati juga dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami pun dapat beristirahat dengan baik. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat, lalu dalam Kristus yang hidup kami sambut berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat Tuhan malam dalam istirahat hingga pagi nanti dalam kasih dan penyertaan. Amin.